Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Fani Sugiono di sini. Hari ini saya akan coba untuk mengerjakan soal fisika. Tapi sebelumnya, intro dulu. Fani Sugi Class. Oke kelasian, pada episode kali ini saya akan coba untuk mengerjakan soal fisika. Tapi sebelumnya kita tampilkan dulu soalnya. Oke Steve, tampilkan soalnya pada layar. Siap bos, ini soalnya. Tolong bacakan soalnya Steve. Sebuah roket ditembakkan dari puncak suatu bukit dengan tinggi H dari permukaan laut dan dikehendaki mengenai sasaran yang berjarak D dari kaki bukit. Buktikan bahwa roket tersebut hanya akan tepat mengenai sasaran bila terpenuhi syarat sebagai berikut. D kurang dari sama dengan akar 2V0 kuadrat dibagi G dikalikan buka kurung H ditambah V0 kuadrat dibagi 2G tutup kurung. Oke, terima kasih Steve. Kita akan coba untuk mengerjakan soal ini. Nah, di situ ada roket ingin mengenai sasaran ya. Jadi sasaran itu memiliki jarak D terhadap garis horizontal dengan roket ya. Kemudian memiliki jarak H terhadap vertikal. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalau kita lihat itu gerakannya adalah gerakan parabola ya. Tapi sayangnya di situ tidak diketahui nilai sudutnya. Jadi sudutnya kita tidak mengetahui berapa nilainya. Karena itu kita bisa mengasumsikannya sebagai theta ya. Oke, jadi saya gambar terlebih dahulu. Saya akan gambar tebingnya terlebih dahulu ya. Seperti ini, kemudian seperti ini. Kemudian di sini ada roketnya ya. Roket, kita anggap aja roketnya berupa ini bundaran. Kemudian di sini memiliki kecepatan V0 ya. Kemudian dia melakukan gerak parabola hingga mengenai sasaran. Kita asumsikan di sini adalah sasaran atau target ya. Kemudian jarak ini ke sini ini adalah D, kemudian ketinggiannya adalah H. Oke, nah di sini kita bisa mengasumsikan, ya, di sini ada sebuah sudut, kita sebut saja sudut theta, ya, yang mana kita tidak tahu nilainya berapa. Oke, kemudian kita tulis persamaan gerak parabola dalam sumbu Y terlebih dahulu terhadap waktu. Berarti Y itu sama dengan V0 dikalikan dengan sin theta dikalikan T minus setengah GT kuadrat. Jadi ini adalah rumus dari gerak terhadap sumbu vertikal ya. Jadi perpindahan pada sumbu vertikal terhadap waktu. Kemudian untuk yang sumbu X sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan T. Seperti ini ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini saya tidak akan menggunakan domain waktu. Jadi kita akan bermain X dan Y saja. Jadi domain waktunya bisa kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, dari sini kita bisa mencari nilai T. T sama dengan X dibagi dengan V0 cos theta. Nah, ketemu. Setelah ketemu, masukkan ke dalam ini, dalam T yang ada pada persamaan Y. Maka kita akan mendapatkan nilai Y itu sama dengan V0 sin theta dikalikan dengan X per
V0 cos theta seperti ini ya, dikurangi dengan setengah G X dibagi dengan V0 cos theta kuadrat. Seperti ini ya. Kemudian kita bisa coret nilai-nilai yang bisa dicoret. Sin dibagi dengan cos itu tangen. Berarti kita akan mendapatkan Y sama dengan X tan theta dikurangi dengan setengah G X kuadrat dibagi dengan V0 kuadrat cos kuadrat theta. Oke. Kemudian kita bisa memanggil fungsi rumus identitas trigonometri ya. Sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Apabila semuanya kita bagi dengan cos kuadrat theta, jadi semuanya kita bagi ya. Ini dibagi dengan cos kuadrat theta, maka ini hilang. Nilainya 1. Kemudian yang sebelah sini sin kuadrat dibagi dengan cos kuadrat, hasilnya adalah tan. Jadi ini tan kuadrat theta ditambah dengan 1 sama dengan 1/, cos kuadrat theta. Nah, ini sama ya. Ini adalah 1/, cos. Ini sama seperti ini. Maka dari sini kita akan mendapatkan Y itu sama dengan X tan theta dikurangi dengan setengah G X kuadrat per V0 kuadrat dikalikan dengan tan kuadrat theta plus 1. Nah, ini sebenarnya adalah persamaan gerak parabola yang amat jarang diketahui oleh siswa ya, atau bahkan mungkin jarang sekali diajarkan di sekolah maupun di universitas. Nah, ini saya jabarkan di sini bagaimana cara mendapatkan persamaan ini. Ini persamaan Y sebagai fungsi X ya pada gerak parabola dengan ada nilai theta di situ ya. Nah, kalau kita lihat di sini tetanya akan membentuk persamaan kuadrat ya. Akan membentuk persamaan kuadrat. Maka dari sini kita akan mendapatkan persamaan kuadrat sebagai berikut. Tan kuadrat theta ya, ini ditambah dikurangi dengan 2V0 kuadrat ya per Gx tan theta ditambah dengan 1 plus 2V0 kuadrat dikalikan dengan Y dibagi Gx kuadrat sama dengan 0. Jadi dari persamaan gerak parabola di atas kita akan mendapatkan persamaan kuadrat theta ya, persamaan kuadrat dengan variabel theta. Setelah itu kita masukkan data-data yang ada pada soal ya. Pada soal nilai X-nya adalah ini ya, D. Kemudian nah, apabila ini kita anggap sebagai koordinat 0,0, maka di sini koordinatnya adalah D, min H ya. D, min H. Berarti untuk nilai Y-nya adalah min H. Ini saya hapus saja biar nggak bingung. Jadi di sini D min H itu berarti nilai X-nya adalah D, sementara nilai Y-nya adalah min H. Kita masukkan dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan tan kuadrat theta dikurangi dengan 2V0 kuadrat per G dikalikan D tan theta ditambah 1 ditambah 2V0 kuadrat. Nah, Y-nya adalah min H ya. Y-nya adalah min H. Seperti ini dibagi dengan GD kuadrat sama dengan 0. Seperti ini. Kita bisa menyederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan ini menjadi tan kuadrat theta dikurangi 2V0 kuadrat dibagi GD tan theta ditambah dengan 1 min ya, karena di situ ada
nilai min H-nya berarti 2V0 kuadrat per GD kuadrat. Ini dikalikan H ya, hanya kelewatan H sama dengan 0. Oke, seperti ini. Kemudian pada soal itu kita disuruh membuktikan ya, adanya syarat agar roket bisa mengenai sasaran. Nah, kalau kita lihat persamaan kuadrat tangan ini itu akan memiliki penyelesaian, memiliki nilai, yaitu penyelesaian real dalam bentuk real ya. Maka diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, diskriminan lebih besar sama dengan 0. Maka 2V0 kuadrat per GD ya, ini kalau dikuadratkan dikurangi dengan 4, A-nya 1, kemudian ini C-nya adalah 1 min 2V0 kuadrat H per GD kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Seperti ini. Oke. Kemudian dari sini kita sederhanakan lagi ya. Ini menjadi 4V0 pangkat 4. Ini menjadi G kuadrat D pangkat 2. D kuadrat ya, D kuadrat dikurangi dengan di sini menjadi 4 ditambah dengan 8V0 kuadrat dikalikan H dibagi dengan GD kuadrat. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Nah, 4 ini bisa kita pindah ke ruas kanan ya. Pindah ke ruas kanan, maka kita akan mendapatkan 4V0 pangkat 4 dibagi dengan G kuadrat D kuadrat ditambah dengan 8V0 kuadrat H dibagi dengan GD kuadrat ya, dibagi dengan GD kuadrat ini lebih besar sama dengan 4. Semuanya bisa kita bagi dengan 4 coret, ini sisa 2 ya. Kemudian kita kalikan dengan D kuadrat ya, kita kalikan dengan D kuadrat semuanya. Maka kita akan mendapatkan D kuadrat kurang dari V0 pangkat 4 dibagi dengan G kuadrat, D nya sudah kita ini kan ya, ditambah dengan 2V0 kuadrat H dibagi dengan G saja ya, bagi dengan G saja. Oke, kemudian kita bisa mengeluarkan 2V0 kuadrat per G nya, maka kita akan mendapatkan ini 2V0 kuadrat per G kita keluarkan, maka ini menjadi H ditambah dengan V0 kuadrat per 2G seperti ini. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan bisa kita akar ya, bisa kita akarkan seperti ini. Maka kita akan mendapatkan D kurang dari sama dengan akar 2V0 kuadrat per G, ini H ditambah V0 kuadrat per 2G. Selesai. Jadi terbukti ya. Jadi sesuai dengan soal terbukti bahwa nilai D kurang dari sama dengan 2V0 kuadrat dibagi dengan akar dari 2V0 kuadrat dibagi G dikalikan dengan buka kurung H plus V0 kuadrat per 2G tutup kurung. Oke, seperti ini. Selesai. Yeay. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini.
Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap cerdas, santun, dan santuy bersama Fanny Sugi Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fanny Sugi Class.